Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Nia Febrianti, peserta Latsar kelompok 1 angkatan 9 gelombang keempat di Tasikmalaya. Saya adalah perawat di instansi Dr. Soekarjo Tasikmalaya. Saat ini saya sedang bersama dengan seorang teman. Dia adalah salah satu murid SMA di SMA Negeri 1 Cikatomas. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama kamu siapa? Siti Andini Ramadanti, Oke, kamu kelas berapa? kelas 2 SMA. Oke, apa yang kamu ketahui tentang wawasan kebangsaan? Mengetahui segala sesuatu segala sesuatu hal tentang bangsa Indonesia. Oh, jadi menurut kamu mengetahui segala sesuatu tentang bangsa Indonesia. Terus seberapa penting sih menurut kamu mengetahui wawasan kebangsaan? Sangat penting agar kita mengetahui identitas bangsa Indonesia. Nah, sekarang kan kita lagi di suasana atau di tengah-tengah masa pandemi. Upaya kamu apa sih untuk memerangi pandemi ini sebagai perwujudan dari bela negara? Mematuhi protokol kesehatan, contohnya seperti memakai masker, selalu mencuci tangan, dan menjaga jarak dari kerumunan, serta ketika sedang pembelajaran mungkin mengikuti kegiatan online sampai waktu yang ditentukan. Oke, sip. Sekian wawancara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sekarang ini kan sedang marak sekali isu-isu yang beredar tentang terorisme dan radikalisme, terutama di kalangan remaja yang tentunya bisa memecah belah bangsa. Nah, menurut kamu apa sih upaya yang bisa kamu lakukan sebagai perwujudan bela negara untuk bertahan di tengah-tengah maraknya isu-isu itu beredar? Saya akan selalu menyaring setiap informasi yang saya dapat dan mendiskusikannya dengan orang tua dan tetap mengikuti peraturan negara yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Anissa, saya peserta Latsar CPNS. Saya di sini akan mewawancarai Ibu tentang wawasan kebangsaan. Boleh ya Bu ya? Iya, boleh. Sebelumnya bisa dijelaskan profesi, perkenalkan diri Ibu. Nama saya Hatin Supriyatin. Saya bekerja sebagai guru di Kecamatan Ciledug. Iya Ibu. Menurut Ibu, apa sih makna wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia yang dilandasi kesadaran diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Ibu, seberapa penting wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan sangat penting sekali dan harus dimiliki oleh seorang guru. Sebagaimana seorang guru itu harus menerapkan nilai-nilai bela negara. Iya. Apa saja Ibu yang sudah dilakukan, kegiatan bela negara yang sudah dilakukan oleh Ibu? Kegiatan bela negara yang sudah dilakukan oleh saya seorang guru adalah membentuk karakter siswa, mendidik siswa agar mereka benar-benar mencintai bangsa dan negara. Contohnya seperti mencintai lingkungan dengan cara membersihkan lingkungan di kelas maupun di masyarakat atau di rumah. Melakukan upacara seperti hari Senin, upacara bendera, dan disiplin tepat waktu ketika datang ke sekolah dan pulang ke rumah. Ya Ibu, di tengah pandemi yang sekarang masih terjadi dan belum selesai, upaya apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk memerangi pandemi sebagai bentuk bela negara sebagai guru? Upaya saya sebagai guru yaitu menyiapkan protokol kesehatan, seperti anak-anak disuruh memakai masker ke sekolah dan belajar, menjaga jarak, mencuci tangan sebelum dan sesudah belajar, dan
tidak lupa menjaga jarak. Ya, baik. Terima kasih Ibu atas wawancaranya. Selamat sore Bu, perkenalkan saya Dadan Kusmiai, saya peserta Latsar CPNS dari Kota Tasikmalaya. Mohon izin waktunya untuk melakukan wawancara mengenai wawasan kebangsaan dan negara. Namun sebelumnya boleh perkenalkan dulu Bu. Nama saya Bidadari Sumiati, Bidang Praktek Mandiri. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa yang Ibu ketahui tentang wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang masyarakat sebagai bagian dari bangsa terhadap diri sendiri dan lingkungannya dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Yang kedua, seberapa penting wawasan kebangsaan bagi Ibu? Penting karena dengan kita memiliki fondasi untuk bernegara yang baik, supaya kita dalam melakukan kehidupan sehari-hari tidak melenceng dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini. Ini yang ketiga ya Bu ya, di era yang sekarang kita lagi menghadapi pandemi. Pandemi ini kan udah setahun lebih belum selesai ya Bu. Upaya apa aja yang sudah lakukan sebagai bentuk kontribusi bela negara untuk mengakhiri pandemi ini Bu? Secara individu, hal yang sudah saya lakukan yaitu dengan menjalankan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kemudian secara pelayanan publik, saya sebagai bidang praktek mandiri juga aktif mengedukasi pasien untuk rutin menjalankan protokol kesehatan. Selain itu, saya juga tetap menolong persalinan secara asuhan persalinan normal dan menerapkan, tidak lupa kita menerapkan protokol kesehatan terhadap bayi dan ibu bersalin. Ya, itu. Iya, terima kasih ya Bu ya, semoga Ibu sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anya Rustia, peserta pelatihan dasar CPNS Kota Tasikmalaya, formasi perawat RSUD Dr. Soekarjo. Kali ini saya sedang bersama dengan Bapak Amanat Fadila selaku Ketua EPTI Kota Tasikmalaya. Bapak, apa kabar? Biasa, baik Ibu. Iya, Bapak, hari ini saya akan bertanya kepada Bapak tentang apa yang Bapak ketahui tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan ya. Kalau menurut saya wawasan kebangsaan itu cara kita hidup di negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, ataupun dasar-dasar negara yang lain sesuai dengan ajaran dari pionir-pionir bangsa yang sudah memberikan jasa untuk terbentuknya negara Republik Indonesia. Seperti itu ya Pak ya. Kemudian seberapa penting menurut Bapak kita harus memahami wawasan kebangsaan itu sendiri? Penting sekali karena kan kesatuan negara Republik Indonesia dengan beragam suku yang notabene negara Indonesia ini terdiri dari beribu-ribu pulau yang kesehariannya mungkin dari sikap, dari perilakunya sangat berbeda untuk Dengan pandemi saat ini, pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum selesai, upaya apa yang Anda lakukan terutama dalam bidang olahraga untuk memerangi pandemi ini sebagai perwujudan
kemungkinan kalau dari segi kompetisi untuk panjat tebing sendiri dari organisasi internasionalnya dari IFC itu di stop di awal 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di video ini saya akan melakukan wawancara bersama orang di samping saya. Selamat berkenalan. Nama saya Faiz. Saya bekerja di relawan COVID-19 Kota Tasikmalaya dan sebagai perawat. Berarti Bapak yang mengurus pasien yang positif COVID-19, betul? Iya betul. Tapi OTG sih. Oh, pasien yang tanpa gejala. Iya, tapi ada juga sih yang pakai infus. Oh iya. Baik, sekarang saya akan mewawancara Bapak mengenai wawasan kebangsaan. Sebelumnya, apakah Bapak tahu mengenai wawasan kebangsaan itu apa? Tahu sedikit mungkin ya. Mungkin wawasan kebangsaan itu adalah pengetahuan mengenai bangsa dan negara kita. Pengetahuan, jadi menurut Bapak wawasan kebangsaan itu adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan itu sendiri penting gak sih dimiliki sama warga Indonesia menurut Bapak? Menurut saya sih penting untuk nasionalisme. Jadi kita tidak punya wawasan. Bila tidak punya wawasan ya kita maka kita tidak akan muncul nasionalisme kalau kita tidak punya wawasan. Oh iya, jadi akan acuh tak acuh gitu ya Pak ya terhadap penting terhadap negara ya. Jadi kalau ibaratnya kalau kita nggak tahu maka kita nggak sayang sama negara gitu ya. Baik, sekarang kan lagi era pandemi ya Pak ya. Bapak juga bekerja di bidang yang cocok dengan materi yang kami angkat juga. Apakah ada upaya, pasti dari Bapak pasti ada upaya untuk mengakhiri pandemi ini dari Bapak sendiri? Mungkin sekuat tenaga saya ya untuk mengobati, menyampaikan terapi dan mengedukasi kepada para pasien untuk mematuhi protokol kesehatan itu sih. Oh iya, jadi Bapak banyak andilnya lah dalam COVID-19 ini kalau saya lihat, soalnya Bapak terjun langsung ke lapangan untuk merawat dan mungkin mengedukasi untuk yang pasien yang pulang ya Pak ya. Ya. Baik, seperti itu wawancaranya singkat namun terima kasih jawabannya. Maaf mengganggu waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis dan kesimpulan dari wawancara narasumber yang dilakukan. Dari semua narasumber yang diwawancara sudah cukup memiliki pengetahuan tentang wawasan kebangsaan negara, serta mereka sudah memulai mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Meskipun ada beberapa perbedaan sudut pandang pemahaman mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara tersebut. Beberapa garis besar tentang pemahaman wawasan kebangsaan dan bela negara dipengaruhi oleh latar belakang lingkungan sekolah, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat. Demikian